Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan apa yang akan kami sampaikan, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Sophie Erbianti. Kemudian ada juga Anidia, ada Jimmy, ada Arsal, dan juga ada Zikri. Baik, untuk pemateri pertama akan saya sampaikan oleh saya sendiri. Bisa kita lihat bersama bahwasannya di slide kita bisa melihat beberapa data umur dan kemudian ada kolom 1. Nah, di sana kami akan menganalisis singkat mengenai data umur yang sudah kami kumpulkan di kelas 5C. Nah, untuk rentan usia berada di usia yang cukup sempit ya, karena di usia yang paling minimum atau yang paling termuda itu di usia 19 tahun, itu pun hanya satu orang, yaitu oleh Anidia. Kemudian ada usia tertua atau maksimum itu 22 tahun, ditemukan pada Firdaus, Alinka, Rofi, Yusuf, dan juga Malik. Dan usia selisih dari semuanya itu 3 tahun. Kemudian ada ukuran pemusatan data atau ada rata-rata dan nilai tengah. Untuk rata-rata usia mahasiswa itu 20,76 tahun, atau bisa menunjukkan bahwasanya secara umum mahasiswa di usia mahasiswa di kelas kami itu berusia 21 tahun. Kemudian nilai tengah atau mediannya juga 21 tahun, dan artinya separuh dari mahasiswa berusia 21 tahun atau kurang, dan separuhnya lagi berusia 21 tahun atau lebih. Nah, nilai yang sering muncul atau modenya yaitu sama 21 tahun. Jadi kesimpulannya baik itu median, mode, semuanya itu berada di usia 21 tahun. Kemudian ada penyebaran data atau variability, simpangan buku atau standard deviation. Untuk simpangan baku dan penyebaran datanya itu sekitar 0,83 tahun ya. Bisa kita lihat juga di grafik ini bahwasannya nilai yang kecil ini menunjukkan bahwa data usia mahasiswa itu sangat rapat atau homogen ya. Samanya pada usia individu tidak jauh berada di usia rata-rata 20,76 tahun atau 21 tahun. Untuk kemeringan atau squenesisnya itu nilainya yaitu 0,021. Nilai ini sangat dekat dengan 0. Itu artinya dapat memperkuat kesimpulan bahwa distribusi usia di kelas ini itu adalah simetris atau tidak condong ke usia yang tua maupun ke usia yang muda. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis deskriptif data umur dari 25 responden. Yang pertama ada pemusatan data, nilai rata-rata dari data umur adalah 20,76. Artinya secara umum rata-rata usia responden berada di sekitar 21 tahun. Lalu ada median atau nilai tengahnya adalah 21, yang berarti separuh dari responden memiliki umur di bawah 21 tahun dan separuhnya berada di atas 21 tahun. Yang ketiga ada nilai modus. Nilai modusnya juga 21. Jadi umur yang paling sering muncul di data ini adalah 21 tahun. Dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa median dan modus memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai rata-rata. Jadi distribusi datanya agak condong ke kanan atau disebut positive scale. Artinya beberapa data yang nilainya sedikit rendah dari rata-rata tapi tidak terlalu ekstrim. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu untuk ukuran penyebaran data. Nah, setelah kita tahu rata-rata data kita, pertanyaannya adalah seberapa seragam atau seberapa menyebar sih data itu. Nah, inilah gunanya 4 konsep yang ada di slide ini. Poin pertama adalah standar deviasi. Untuk nilainya sendiri yaitu 0,83. Standar deviasi adalah nilai yang paling sering dipakai untuk melihat penyebaran. Semakin besar nilai ini, semakin jauh data tersebar dari rata-ratanya. Untuk nilai 0,83 sendiri, ini menunjukkan bahwa data kita tersebar cukup jauh dari rata-rata, yang bisa mengindikasikan bahwa sampel kita punya variasi yang cukup tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada varian sampel. Untuk nilainya 0,69.
Varian ini secara sederhana merupakan kuadrat dari standar deviasi. Jadi, kalau 0,83 dikuadratkan, hasilnya sekitar 0,869. Varian juga menunjukkan penyebaran, tapi standar deviasi biasanya lebih mudah untuk diinterpretasikan. Kemudian ada range. Konsep ketiga adalah range atau jangkauan, yang nilainya adalah 3. Nah, jangkauan ini adalah cara paling sederhana untuk mengukur penyebaran. Range didapat dari selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dari seluruh data. Nah, kita bisa lihat nilai terkecil di data kita adalah 19 dan nilai terbesar adalah 22. Jadi 22 dikurangi 19 hasilnya adalah 3, yang merupakan range kita. Ini memberi kita gambaran cepat tentang batas-batas nilai dalam data kita. Nah, jadi kesimpulan dari semua angka ini adalah data-data kita tersebar. Kenapa? Karena yang pertama, standar deviasi kita tinggi, yaitu 0,83. Artinya rata-rata penyimpangan data cukup besar. Kemudian yang kedua, jangkauan kita juga relatif lebar, yaitu 3, menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara nilai terendah dan tertinggi. Bentuk yang selanjutnya adalah ukuran bentuk distribusi. Skalanya kecenderungan 0,02. Data condong ke kanan, positif scale. Artinya ada beberapa nilai besar yang menarik rata-rata ke kanan. Kurtosis 0,6. Lebih besar dari distribusi normal 0,02. Artinya data berbentuk leptokurtik, yaitu kurtosis lebih besar dari distribusi normal. Ukuran posisi, jumlah data N25. Jumlah total 519. Nilai terkecil minimum 19. Nilai terbesar maksimum 22. Meskipun skematis menunjukkan data sangat simetris, hanya condong 0,02, kurtosis menunjukkan data leptokurtik dengan variasi yang rendah. Nilai minimum dan minimum, nilai maksimum dan minimum hanya berjarak 3. Secara keseluruhan, data ini tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal, karena puncaknya terlalu tinggi dan ekornya terlalu tebal, meskipun bentuknya hampir simetris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian interval, kepercayaan, dan kesimpulan umum dari hasil analisis data. Pertama, pada bagian interval kepercayaan 95%, kita mendapatkan nilai sebesar 0,34. Artinya, dengan tingkat keyakinan 95%, kita dapat memperkirakan bahwa rata-rata populasi kemungkinan besar berada dalam rentang sekitar nilai tersebut. Jadi, jika penelitian ini diulang berkali-kali, sekitar 95% hasilnya akan berada di kisaran yang sama. Kemudian, untuk kesimpulan umum, data yang digunakan terdiri dari 25 nilai. Dari analisis, terlihat bahwa distribusi data bersifat positif atau condong ke kanan. Hal ini menunjukkan adanya beberapa nilai ekstrim yang cukup tinggi dibandingkan data lainnya. Selain itu, penyebaran data juga cukup besar karena standar deviasi relatif tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata. Artinya, variasi antar data cukup lebar. Data tidak terlalu terpusat pada satu titik. Dan terakhir, bentuk distribusi data cenderung leptokurtik, yang berarti puncak distribusinya cukup tinggi dan tajam, tetapi tidak memiliki terlalu banyak nilai outlier ekstrim. Dengan kata lain, sebaran datanya masih dalam batas wajar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa data memiliki sebaran yang cukup besar, cenderung condong ke kanan, namun masih dalam kategori normal, tanpa banyak penyimpangan ekstrim. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak menampakkan foto atau video depan kamera, soalnya ini di sini aliran mati lampu, jadi gelap rumahnya gitu.
Nah, kesimpulannya itu secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kelas 5C ini memiliki populasi mahasiswa, yang mana populasi mahasiswa ini berpusat kuat pada usia 21 tahun. Pada usia ini mungkin memiliki tingkat kedewasaan yang kognitif dan juga sosial yang dapat mempermudah proses penyampaian materi perkuliahan.